Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amanda Yulia Mardani dengan NIM 90500123030. Kali ini saya akan membahas materi terkait teori produksi Islami. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam materi ini terdapat 5 pembahasan terkait teori produksi Islami. Yang pertama, pengertian teori produksi Islami, yaitu teori produksi merupakan suatu bentuk kajian terhadap aktivitas produksi maupun prosesnya melalui faktor produksi untuk menghasilkan barang produksi. Yang kedua, terkait pengaruh produksi terhadap output atau skala hasil. Dalam produksi jangka panjang, semua faktor produksi dapat berubah-ubah. Output dapat ditingkatkan dengan mengudahkan faktor produksi atau input dengan cara yang optimal. Yang ketiga, ya, ada tujuan produksi dalam ekonomi Islam dan formulasi maslahah produsen. Ada 5, yaitu memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan manusia dan memenuhinya. Yang ketiga, untuk mempersiapkan persediaan barang dan jasa di masa mendatang. Produsen perlu fokus pada aspek yang berorientasi ke masa depan. Yang keempat, agama Islam mendorong umatnya untuk memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dan yang kelima itu, salah satu insentif utama bagi produsen adalah kebutuhan sosial dan memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang keempat terkait motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen sangat beragam dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal, serta dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, yaitu yang pertama faktor internalnya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan demi pertumbuhan bisnis, kepuasan pribadi, realisasi diri, serta adanya visi misi yang ingin dicapai. Yang kedua itu faktor eksternalnya, yaitu karena adanya persaingan yang ketat, permintaan konsumen, peraturan pemerintah, teknologi, dan kondisi ekonomi. Yang ketiga, faktor lain yang mempengaruhi motivasi produsen adalah budaya perusahaan yang kuat, kepemimpinan yang inspiratif, serta sistem insentif dan efektif, serta bonus dan promosi. Nah, pada pembahasan kelima, yaitu terkait ketentuan produksi dalam perspektif Islam. Ada 6, yaitu yang pertama, menghasilkan barang serta jasa yang bersifat halal, baik dari tahap awal produksi hingga tahap akhir produksi. Yang kedua, memproduksi juga menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak menambah kerusakan baik dengan pencemaran polusi, limbah, dan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan baik individu maupun masyarakat. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan didasarkan kepada ketetapan yang telah ditentukan oleh agama, yaitu untuk menjaga tegaknya agama, memelihara akal, keturunan, nyawa, serta kemakmuran material. Yang kelima, bertujuan untuk menambah kualitas mental dan fisik ataupun spiritual pada sumber daya manusianya. Yang keenam, produksi dalam perspektif Islam tidak bisa dipisahkan dengan tujuan kemandirian umat. Nah, demikianlah pembahasan saya terkait materi teori produksi Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.